Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kalau Ibu bagaimana kabar? Alhamdulillah baik juga Pak. Hari ini Pak kita akan melakukan percakapan terobservasi sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, adapun tujuan melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan proses pembelajaran seperti itu Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak ya akan saya sampaikan kepada Bapak. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Bapak yang ingin dicapai? Iya. Berdasarkan rancangan pembelajaran di sini, saya tuliskan adalah peserta didik mampu mencontohkan najis muhaffafah dan najis mutawassitah serta najis mughallazah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Oh, seperti itu Pak. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya? Iya, betul. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai Pak? Atau ingin Bapak lakukan observasi? Iya. Untuk area pengembangannya, saya menggunakan dua, yaitu area pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama area pengetahuan, yaitu murid mampu mencontohkan najis muhaffafah, najis mutawassitah, dan najis mughallazah. Nah, kedua area keterampilan, yaitu murid mampu menuliskan cara membersihkan najis itu. Oh baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin dari segi pembelajarannya, strategi pembelajarannya, model pembelajaran, atau dari metode pembelajaran Pak seperti apa? Iya. Untuk strategi, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional, begitu juga untuk model pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Nah, untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok dan penugasan seperti itu. Oh baik Pak. Jadi rencana akan Bapak terapkan di kelas itu menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kemudian menggunakan pembelajaran discovery learning dan metode pembelajaran dengan kelompok dan penugasan Pak ya? Iya. Nah, bagaimana dengan metode pembelajaran akan Bapak gunakan di dalam kelas? Nah, untuk model pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam contoh seperti LKPD dan buku paket, Bu. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Iya. Nah, kebetulan saya punya jadwal hari Selasa pada pekan depan nih, jam ke-6 dan jam ke-7 di kelas 7. Oh iya, baik Pak. Jadi nanti pada hari Selasa depan di kelas 7 jam ke-6 dan 7 saya akan datang ke kelas Bapak ya. Iya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas nanti Pak ya. Baik. Nah, nanti Pak, setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan pasca observasi Pak. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, saya mendapatkan gambaran seperti media apa yang digunakan, kemudian model pembelajaran yang bagaimana, dan itu bisa saya persiapkan sekarang begitu, Bu. Oh iya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang pada percakapan para observasi, dan sampai bertemu pada kegiatan observasi kelas pada Selasa nanti Pak. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Oke, kalau begitu Bapak akan absen dulu anak-anak semua. Ada yang tidak hadir di sini? Tidak ada. Hadir semua ya? Hadir semua ya. Baiklah.
semua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah memberikan contoh tentang najis muhaffafah, najis mutawassitah, dengan najis. Oke. Nah, anak-anak semua, pertemuan yang lalu kita pernah belajar tentang taharah, ya. Kita belajar tentang taharah. Nah, taharah itu berarti bersuci. Ya, taharah itu artinya bersuci. Nah, bersuci ketika terkena najis itu ada cara-cara bagaimana cara mensucikannya. Kita masuk pembahasan selanjutnya tentang macam-macam najis. Ya, sekarang kita masuk dalam pembahasan macam-macam najis. Nah, sekarang anak-anak semua, macam-macam najis itu ada 3. Ada yang tahu apa najis apa yang pertama? Najis yang pertama adalah najis muhaffafah. Yang kedua? Najis mutawassitah. Yang ketiga? Najis mughalladah. Ya. Nah, sekarang ada 3 macam najis ini. Tentu setiap najis ada cara-cara mensucikannya. Ya, ada cara-cara mensucikannya. Nah, kita lihat najis muhaffafah dulu. Najis muhaffafah. Nah, sekarang perhatikan semua di sini. Di sini ada gambar. Dalam gambar ini ada gambar tentang orang yang kencing, ada gambar bayi, ada gambar tentang babi, ya. Nah, tentu dari gambar ini terdiri atas 3 macam najis itu. Ya, perhatikan. Di sini terdiri atas 3 macam najis yang tadi. Nah, najis muhaffafah atau najis ringan, ya. Najis muhaffafah atau najis ringan. Ini contohnya, najis muhaffafah. Najis muhaffafah itu adalah najis ringan yang tentu cara mensucikannya juga agak ringan. Ya, yang mana contohnya? Najis muhaffafah. Perhatikan di atas gambarnya. Nah, najis muhaffafah. Yang mana di sini najis muhaffafah di sini? Nah, ini yang bayi, ya, bayi. Ah, kencing bayi laki-laki, yang baru lahir, yang belum makan apa-apa, belum makan nasi apa, tetapi dia hanya menyusui, ya, dia hanya menyusui. Nah, cara mensucikannya ini gambar yang pertama. Cara mensucikannya ini dengan cara memercikkan air. Jadi kalau ada pakaian yang kena kencing bayi laki-laki yang belum makan nasi, hanya menyusui, maka cara mensucikannya adalah memercikkan air. Ya, memercikkan air. Yang kedua, najis apa yang kedua? Najis mutawassitah. Ya, najis mutawassitah. Yang mana contohnya? Najis mutawassitah yang mana contohnya? Nah, ini kencing. Nah, itu najis mutawassitah, najis sedang. Baik kena darah, nanah, ataupun kencing orang dewasa yang sudah makan. Nah, bagaimana cara mensucikannya?
anak-anak semua. Nah, kita sudah belajar tentang macam-macam najis, tentang cara-cara mensucikannya, dan tentang contoh-contoh najis muhaffafah, najis mutawasitah, najis mughalladhah. Ya. Nah, anak-anak semua, setelah ini kembali ke rumah setelah kita pulang dari sekolah. Kembali ke rumah, jangan ada yang singgah-singgah, langsung ke rumah, dan jangan lupa belajar dengan baik ya. Oke, kita tutup dengan doa ya. Kita membaca doa. Oke. Ya anak-anak semua, kita kelasnya pimpin dengan doa ya. Ya, doa.